Life could be a dream. Life could be a dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi wabarakatuh. dan selamat berjumpa kembali di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 9. Nah, pada pelajaran kali ini Bapak akan menerangkan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari sejarah Islam masuk di Indonesia itu seperti apa. Nah, pada saat ini kita kita lanjut untuk mempelajari tentang sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Ada apa aja sih untuk kerajaan Islam di Indonesia ini? Banyak kerajaan Islam. Nah, yang salah satunya itu ada kerajaan Samudra Pasai. Nah, itu kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia. Nah, itu nanti kita ulas lebih lanjut. Sebelum kita menuju ke pembahasan atau menuju ke bab selanjutnya, mari kita membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari nanti dapat bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan kita. Al-Hadinnya bisiril Fatihah. Oke, anak-anak, sekarang kita masuk ke materi atau bab yang kedua, yaitu tentang kerajaan Islam yang berada di Indonesia. Untuk LKS-nya bisa anak-anak buka di halaman 22. Itu ada kerajaan Islam di Indonesia. Nah, adapun kerajaan-kerajaannya, salah satunya tadi ada kerajaan Samudra Pasai, terus ada kerajaan Malaka, kerajaan Aceh Darussalam, terus ada kerajaan Demak dan Panjang, ada kerajaan Banten dan Cirebon, dan masih banyak lainnya. Nah, kalau dituliskan di LKS ini ada 8 kerajaan. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita buka dengan kerajaan yang pertama berdiri di Indonesia ini, yaitu tadi kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai. Perlu anak-anak semua ketahui kalau kerajaan Samudra Pasai itu merupakan kerajaan yang pertama yang ada di Indonesia. Nah, kerajaan ini dulunya didirikan oleh Meurah Silu pada tahun 1267 Masehi. Dan ada juga bukti-bukti arkeologisnya untuk keberadaan kerajaan ini. Nah, di samping itu pula ada ditemukannya makam Raja-Raja Samudra Pasai di Kampung Gudong di Aceh Utara sana. Jadi tidak di Jawa, ya di Aceh sana. Nah, untuk dia memimpin kerajaan itu sendiri, kerajaan Samudra Pasai, itu ada Sultan Malik Al-Saleh, itu raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Nah, bisa dibaca di LKS-nya, ini ada 2 dinasti. Yang pertama ada dinasti Meurah Khair, yang kedua ada dinasti Meurah Silu. Nah, kita pahami dan juga kita pelajari. Maaf untuk hari ini Bapak ada kurang enak badan, jadi ya beginilah, mau dimaklumi ya. Oke. Nah, untuk dinasti Meurah Khair sendiri ini, gelarnya itu ada Maharaja Mahmud Shah. Untuk tahunnya itu dari 1042 sampai 1078 Masehi. Nah, itu. Kemudian disusul pengganti selanjutnya, yaitu ada Maharaja Mansur Shah. Nah, kalau untuk tahunnya itu ada 1078 sampai 1133 Masehi. Nah, itu. Nah, adapun bisa anak-anak baca di LKS itu ada beberapa nama-nama
penerus dari dinasti Nurul Khair, ada Ghiyasuddin Shah, ada Meurah Noe, dan ada Maharaja Jainuddin yang dikenal juga sebagai Tengku Samudra atau Sultan Najimuddin Al-Kamil. Untuk yang dinasti Meurah Silu itu ada Sultan Malik Al-Saleh. Nah, ini yang tadi disebutkan yaitu raja pertama. Nah, dan Raja Sultan Malik Al-Saleh ini merupakan keturunan Perlak Malaysia, sekaligus keturunan pendiri ketua dinasti Kerajaan Samudra Pasai. Nah, itu. Oke, selanjutnya yaitu kerajaan kedua ada Kerajaan Malaka. Nah, kerajaan ini terletak di semenanjung Malaka dan Riau sana ya. Jadi kerajaan zaman dahulu itu di kerajaan Islam itu maksudnya bukan langsung dari Jawa, tapi dari wilayah pulau-pulau lain, bukan pulau Jawa itu. Nah, kerajaan Malaka sendiri ini ada yang memimpinnya atau rajanya, yaitu ada raja pertama yaitu Raja Iskandar Shah, merupakan raja pertama kerajaan Malaka yang masih memiliki keturunan dari Majapahit yang kalah dalam perang Paregreg. Sejarah kerajaan Malaka ini berdirinya ataupun lahirnya itu di abad ke-15. Jadi kalau nggak salah itu sekitar 1500-an, tahun 1500 Masehi sampai abad ke-16 1600 Masehi. Ya, sekitar itulah. Kerajaan Malaka ini didirikan oleh Prameswara ya, seperti yang saya sebutkan tadi, yang disebutkan di LKS itu. Kerajaan Malaka didirikan oleh Prameswara yang sekaligus menjadi raja di kerajaan Malaka. Dan perlu anak-anak ketahui, kerajaan Malaka ini adalah kerajaan Islam kedua yang masuk di Indonesia. Tadi kan yang pertama ada Samudra Pasai, yang kedua ini ada kerajaan Malaka. Nah, kerajaan ini pula kalau bisa dikatakan ya paling cepat berkembang. Nah, bahkan bisa mengambil alih pelayaran dan perdagangan dari kerajaan sebelumnya, yaitu dari kerajaan Samudra Pasai. Jadi lebih mendominasi dalam hal pelayaran. Jadi untuk kemajuan dari kerajaan itu lebih cepat gitu. Soalnya bisa mendominasi wilayah pelayaran. Nah, saat itu Raja Prameswara berhasil meloloskan diri dari serangan Majapahit pada tahun 1377. Nah, ini masuk sejarahnya ya. Nah, dan Berling ditumasik. Nah, nama tua Singapura pada saat di bawah kekuasaan Selam. Jadi Singapura itu dulu bukan langsung Singapura namanya, tapi namanya Berling ditumasik itu. Di Malaka juga Prameswara ataupun Raja Prameswara itu menemukan pelabuhan yang baik singgahi kapal-kapal di segala musim yang terletak di Selat Malaka. Jadi dulunya itu memang perdagangan ataupun ekonomi di sana tuh memang sangat diprioritaskan. Soalnya memang menjadi profesi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Nah, gitu. Oke, anak-anak, mungkin selanjutnya kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kalau kita lihat sudah masuk waktunya istirahat ya. Ya, menitnya nggak apa-apa. Ya, nanti bisa biar istirahatnya lebih panjang gitu. Oke. Selanjutnya nanti ada kerajaan Demak dan Panjang, ada kerajaan Banten dan Cirebon, ada kerajaan Mataram, ada kerajaan Gorontalo, dan ada kerajaan Ternate dan Tidore. Nanti bisa anak-anak pelajari di rumah dan baca. Nah, untuk tugas harian atau tugas rumah PR, nah itu anak-anak dicatat ya. Anak-anak harus membuat miniatur gambar. Nah, bisa dicari di Google ataupun bisa dicari di YouTube, miniatur gambar
dari kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Nah, wah, nih digambar boleh, dibuat miniatur 3D juga boleh. Semakin bagus karyanya, semakin baik nilainya. Nah, gitu. Dikumpulkan minggu depan ya. Oke. Mungkin cukup sekian dari materi SKI pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa nanti tugasnya dikumpulkan setelah materi selesai ya. Jadi setelah misal minggu depan setelah materi selesai nanti pengumpulan tugas itu. Oke, terima kasih. Sekian dulu penyampaian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.